Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi di dalam kanal saya untuk melanjutkan penjelasan tentang istilah-istilah atau idiom-idiom basa pedalangan. Di antaranya ada idiom weweh ora rumangsa kelangan, sugih ora rumangsa handar beni. Secara arti kata, memberi tidak merasa kehilangan, kaya tidak merasa memiliki. Ini sebenarnya termasuk gaya bahasa paribasan atau pepindhan. Umpama wong weweh ora rumangsa kelangan, umpama wong sugih ora rumangsa handar beni. Nah, maknanya orang yang ikhlas memberi orang lain tidak pernah merasa terkurangi harta miliknya. Meskipun kaya raya tidak merasa memilikinya, karena sadar bahwa semua adalah titipan yang maha kuasa. Jadi intinya ini adalah pelajaran ikhlas. Penerapannya pada umumnya untuk wejangan seperti wejangan Begana Biasa kepada Arjuna dalam lakon Wahyu Makutha Rama atau dalam lakon-lakon wahyu yang lain dalam adegan pertapaan dengan Bambangan. Kemudian ada lagi tembung idiomatik, yaitu wong nandur bakal ngunduh, wong gawe bakal nganggo. Secara arti kata, orang menanam akan menuai, orang yang membuat akan memakai. Maknanya, hukum karma, orang yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Sedangkan orang yang menanam keburukan akan menuai keburukan pula. Nah, penerapannya di mana? Ya sebenarnya mirip dengan yang di atas tadi. Jadi ini biasanya untuk wejangan-wejangan, pitutur-pitutur luhur dari pendeta pada satrio atau adegan di pertapan Pendito dan Bambangan. Ada lagi becik ketitik ala ketara, sapa kang mbibiti ala wahyune bakal sirna. Ini juga tembung indah yang menggunakan purwakanthi ya ini. Purwakanthi swara, cek ketitik ala ketara, sapa kang mbibiti ala wahyune bakal sirna. Artinya, baik akan nampak, buruk juga akan kelihatan. Barang siapa berbuat jahat, wahyunya akan hilang. Maknanya, orang yang kepribadiannya baik akan selalu dipandang mulia oleh orang lain. Orang yang pribadinya buruk juga selalu nampak jahat di mata orang lain. Barang siapa berbuat jahat, wahyunya akan hilang, akan sirna. Ini juga untuk wejangan-wejangan wigati ya. Seperti ya Pak Begana Biasa dengan Permati,
ataupun bahkan mungkin Semar kepada Bendoronya bisa. Berikutnya ada tembung melu handarbeni wajib angrungkepi mulat salira hangrasa wani. Nah, ini sangat populer, ini kalau tidak salah ini dari Raden Mas Sosrokartono ya, ini saya pernah membaca bukunya ini. Ada idiom ini, melu andarbeni wajib hangrungkepi mulat sarira hangrasa wani. Merasa memiliki, wajib melindungi, dan merasa berani mawas diri, itu secara arti kata. Maknanya tridharma dalam kehidupan bermasyarakat. Oh, ini kalau tidak salah, iya betul, ini dari Raden Mas Sosrokartono ya. Itu saya pernah baca buku ini juga yang memuat kata-kata bijak dari Ki Ageng Suryo Mataram tentang ilmu hidup itu adalah mulur dan mungkret, itu kalau tidak salah. Sebagai warga negara harus merasa ikut memiliki, wajib membela atau melindungi, mawas diri, dan berani dalam kebenaran. Ini juga untuk wejangan untuk wejangan yang wigati. Juga ada tembung kulak pawarta adol pangrungon. Ini biasanya dirangkai atau diuntai dengan tembung ujaring mbok bakul sambiwara tutur tinular kabar sumebar. Nah, ini rangkaian Purwakanthi begitu ya. Kulak pawarta adol pangrungon, mencari kabar berita, atau adol pangrungon itu mendengarkan berita. Ujaring mbok bakul sambiwara, ucapan bakul yang sembari membawa berita atau berbincang-bincang gitu ya, bakul-bakul yang sedang rasan-rasan. Tutur tinular kabar sumebar, ucapan yang diteruskan, kabar yang disebarkan ya. Ini biasanya untuk ginem tokoh seperti dialog, biasanya seperti Dasa Kumara dengan Gudayitma gitu ya, dalam lakon Wayu Purba Sejati. Itu biasanya untuk diskusi-diskusi dalam adegan-adegan yang semacam itu. Kemudian ada lagi gagar wigar tanpa karya. Gagar wigar artinya gugur atau gagal, tanpa karya tidak berhasil. Maknanya akan menyelesaikan suatu masalah, tetapi gagal tidak mendapatkan penyelesaian apapun. Nah, penerapannya biasanya untuk ginem tokoh, misalnya utusan dari negara Tanjung Anom misalnya melamar Wara Sembadra dalam lakon itu Joko Pengawasan, apa dalam lakon Bima Kopek misalnya. Berikutnya ada lagi punjul ing papak merajal ing kerep. Punjul artinya lebih, papak itu tumpul, merojol itu keluar ya. Maknanya seseorang yang memiliki kelebihan dalam berbagai hal. Ini biasanya diterapkan untuk janturan dalam
jejer misalnya janturan untuk Raja Ndorowati, ya, Raja Wiroto, Raja Pancolo dan sebagainya. Punjul yang apa-apa, merojol yang ngakrep. Ini. Oke. Nah, mungkin sementara untuk sesi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat baik bagi para pendemen wayang ataupun putra-putra yang sedang mempelajari basa-basa pedalangan. Semoga menambah potekannya. Ngaten kurang lebih mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Rahayu Rahayu Rahayu.